Oke, selamat sore Bli. Ya, selamat Eh, sore. Perkenalkan saya Putu Abimantara. Dalam kunjungan saya di Bank Sampah Galang Panji ini, saya mau sedikit lebih kenal, lebih tahu tentang apa itu Bank Sampah Galang Panji. Mungkin Bli bisa memperkenalkan diri, nama, dan nanti dilanjutkan dengan perkenalan sedikit tentang Bank Sampah Galang Panji. Silakan Bli. Baik, terima kasih. Salam kenal, Abi. Perkenalkan, saya Gede Ganesa, selaku Direktur dari Bank Sampah Galang Panji. Jadi, Bank Sampah Galang Panji ini kami dirikan sedari 2014 dengan tujuan untuk membantu desa dalam menanggulangi permasalahan sampah. Jadi, kami melihat dulu bahwa di desa kami yang memang banyak penduduknya, itu hampir 10.000 lebih penduduk, memang kesadarannya masih belum maksimal, sehingga di sungai-sungai di desa kami sering sekali kami menemukan sampah. Begitu juga di sawah-sawah di desa kami banyak sekali sampah, terutamanya sampah plastik yang bertebaran. Nah, atas dasar itu saya bersama beberapa sahabat saya di pemuda di Desa Panji bersepakat untuk membangun Bank Sampah Galang Panji. Dan sekarang Bank Sampah Galang Panji sendiri sudah berdiri hampir 8 tahun dengan jumlah volume sampah yang berhasil kita kumpulkan per bulannya mencapai 1 ton. Kemudian pertanyaan selanjutnya Bli. Saya mau tahu dong perkembangan Bank Sampah Galang Panji sejauh ini seperti apa. Baik, terima kasih. Perkembangannya dari 2014 hingga sekarang di 2022 tentu semakin baik. Di mana kalau dulu relawannya hanya 2 orang ketika kami membangun, sekarang kita punya hampir lebih dari 10 orang relawan yang ikut bersama-sama membangun Bank Sampah Galang Panji. Dan dari 2019 kita sudah memulai melakukan migrasi, di mana dulu kita manual, jadi pencatatannya manual dengan buku besar ataupun dengan buku tabungan. Nah, sekarang kita bermigrasi ke arah yang lebih maju, di mana kita mulai melakukan digitalisasi. Jadi segala pencatatan transaksi dari nasabah yang membawa sampahnya ke Bank Sampah Galang Panji itu sekarang kita sudah menggunakan digital atau menggunakan telepon genggam. Jadi masing-masing nasabah tidak lagi memerlukan buku tabungan, semua sudah terdata di aplikasi mereka, di handphone mereka. Jadi perubahan itu yang kita lakukan, dan sekarang memang jumlah nasabah kita pun sudah semakin banyak. Dari puluhan kita sekarang sudah hampir mencapai 200 nasabah. Walaupun memang belum semuanya aktif menabung, tetapi 100 orang yang sudah rajin membawa sampahnya ke Bank Sampah Galang Panji setiap minggu. Baik, seperti yang Bli tadi bilang, bahwa sekarang itu Bank Sampah Galang Panji itu sudah menuju ke arah sistem digitalisasi ya. Kemudian yang digitalisasi itu adalah apa namanya, tentang administrasinya ya, seperti itu Bli ya. Nah, saya mau tanya dong, apa sih eh, apa namanya tuh, kenapa Bank Sampah Galang Panji itu berpikiran ke arah digitalisasi seperti sekarang ini? Silakan Bli deh. Jadi kenapa kita dari 2019 itu bermigrasi dari manual ke digital? Memang kita merasa ya bahwa sekarang ini kan teknologi semakin berkembang, bahwa kami pun biarpun mengelola sampah berpikir bahwa perlu memanfaatkan teknologi untuk memberi kami kemudahan dalam melakukan transaksi atau pencatatan administrasi di Bank Sampah Galang Panji. Apalagi Bank Sampah Galang Panji ini dibangun oleh anak-anak muda yang sadar betul bahwa teknologi digitalisasi itu sangat penting. Sehingga kami bersepakat bagaimana menjadikan bank sampah ini sedikit modern dengan memanfaatkan teknologi untuk memberi kemudahan-kemudahan pada kami. Sebelum-sebelumnya kami sering sekali mengalami kendala, misalnya ketika tabungan nasabah yang buku tabungan sering sekali hilang karena bentuknya kecil, Ya. selalu jadi beban bagi kami harus memberikan buku tabungan baru, dan itu menjadi kendala kami. Yang kedua, pencatatan. Sering sekali teman-teman kami karena sistemnya relawan lupa mencatat atau tidak tercatat dalam buku yang sistemnya bagus ya, terstruktur. Sehingga ini menjadi kelemahan kami di awal dalam pengelolaan bank sampah, sehingga pencatatan keuangan baik itu dari nasabah tidak terdata dengan rapi, sehingga kami merasa bahwa penting sekali kami memanfaatkan teknologi terutama digitalisasi di setiap transaksi atau pencatatan kegiatan di Bank Sampah Galang Panji. Sehingga 2019 itu kami merasa penting untuk bermigrasi untuk melakukan perubahan dari manual ke digitalisasi.
Kemudian yang selanjutnya seperti Bli tadi bilang bahwa eh, dampak yang dirasakan itu setelah menggunakan digitalisasi adalah tertatanya administrasi dengan rapi seperti itu Bli ya. Kemudian yang saya mau tanyakan, nah dampak lain setelah Bank Sampah Galang Panji menggunakan digitalisasi itu apa aja Bli? Baik, terima kasih. Ketika kami lakukan perubahan, tentu banyak sekali dampaknya ya, baik itu dampak buruk ataupun dampak bagusnya. Kalau dampak buruknya sederhananya karena memang banyak sekali nasabah kami adalah lansia ya, yang usianya memang di atas 60 tahun. Begitu juga anak-anak yang memang terkendala mereka tidak punya telepon, sehingga tidak bisa secara langsung memanfaatkan akses digitalisasi. Untuk itu kami pun masih beberapa sebelum di awal itu kami masih menggunakan buku tabungan manual. Sebelum benar-benar kita bisa menginformasikan bahwa digital bisa dilakukan. Yang kedua, kalau dampak bagusnya memang dari kami itu bisa melakukan istilahnya pendataan. Jadi kami bisa tahu volume sampah yang kami terima sebulan, 2 bulan, bahkan 1 tahun. Karena semua sudah terdigitalisasi. Bahkan laba pun kami sudah bisa ketahui melalui digitalisasi. Itu kemudahan-kemudahan, sehingga dengan ada kemudahan itu ketika kami mengetahui berapa sih real volume sampah yang kita punya, keuntungan yang kita punya, sehingga Bank Sampah Galang Panji mampu melakukan program-program lainnya selain digitalisasi. Misalnya kita mulai memperbanyak istilahnya informasi ke masyarakat tentang pentingnya menabung sampah. Karena kita sudah punya dana yang cukup, kita bisa membangun lebih besar lagi bank sampah. Itu dampak-dampak yang kami dapatkan setelah kami melakukan digitalisasi. Memang kita akui bahwa ada dampak buruk negatifnya dan dampak positifnya. Tapi ya setengkara dari 2019 itu sampai sekarang kita mampu memaksimalkan pemanfaatan digitalisasi. Nah, yang selanjutnya nih, Bli, tadi kan Bli Gede sudah bilang bahwa ada sebuah kendala di mana ketika nasabah Galang Panji yang sudah lansia seperti itu kan mereka gagap teknologi. Nah, untuk kendala itu bagaimana ya Bli solusinya seperti itu? Baik, itu tadi memang kami sendiri mengakui bahwa ketika kami melakukan proses digitalisasi ada kendala-kendala yang kami temui. Salah satunya itu tadi tentang bagaimana nasabah-nasabah kami yang lansia akhirnya mengalami sedikit kesusahan ketika mereka tidak bisa mengakses jumlah tabungan mereka. Tapi yang salah satu yang kami lakukan adalah melakukan komunikasi secara intens. Artinya karena kami sudah berproses ke digitalisasi, informasi jumlah sampahnya yang tabung, nilainya itu kami sampaikan secara langsung. Bagi yang mereka masih membutuhkan buku tabungan, kami pun masih menyediakan. Sambil juga kami tetap mencatatnya dalam digitalisasi di catatan kami. Yang kedua adalah melibatkan anak-anak muda mereka. Saya yakin sekali sebenarnya para lansia ini memiliki keluarga yang punya HP. Nah, ini yang kita libatkan, bahwa ketika mereka punya anak yang sudah punya HP, kita ajarkan anaknya untuk bisa mengakses tabungannya. Dan ini juga menjadi keunggulan kami ya. Akhirnya yang peduli sampahnya tidak hanya orang tuanya yang gegap teknologi, mau tidak mau anaknya pun ikut peduli karena mereka harus membantu orang tuanya mengakses berapa sih tabungan sampah mereka, apa saja jenis sampah yang mereka tabungkan. Itu yang kami pendekatan seperti itu. Dan memang kami juga bersyukur bahwa nasabah kami sudah cukup panjang ya bekerja sama dengan kami, hampir ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun. Jadi mereka sudah cukup percaya bahwa uangnya mereka tidak kemana-mana. Artinya walaupun mereka tidak dapat buku tabungan secara manual, mereka tahu dan sadar betul bahwa uangnya nanti tersimpan dengan baik di bank sampah dan bisa mereka ambil sewaktu-waktu. Jadi itu antisipasi yang kami lakukan terkait kendala-kendala dalam perubahan dari digitalisasi, dari manual ke arah digitalisasi. Ya. Nah, tadi Bli Gede sudah menjelaskan sebegitu panjangnya bahwa digitalisasi itu juga selain ada keuntungan, bahwa digitalisasi itu juga ada dampak negatifnya seperti itu. Ada kendala-kendalanya juga. Nah, pertanyaan yang terakhir nih Bli, harapan kedepannya Bank Sampah Galang Panji itu seperti apa? Harapan kedepannya tentang Bank Sampah Galang Panji ini yang sudah memaksimalkan dengan digitalisasi,
tentu kita berharap bisa mendorong semangat masyarakat untuk lebih peduli lagi dengan lingkungannya, terutama untuk membawa sampahnya ditabung sampahnya. Tidak lagi kebiasaan seperti dulu membuang sampah di sungai ataupun dibakar. Dengan teknologi ini juga kita ingin mengajak bahwa dengan digitalisasi sebenarnya akan memudahkan banyak hal. Misalnya di tahun ini kita juga sudah bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa, bahwasanya dari tabungan nasabah yang sudah terdigitalisasi ini itu bisa dimanfaatkan tidak hanya uangnya, tetapi juga untuk membayar air, membayar listrik, atau membayar internet. Jadi dengan begitu nanti akan semakin banyak masyarakat yang sadar bahwa oh ternyata sampahnya ini benar-benar bisa jadi berkah. Tidak hanya kita bisa ambil uangnya, juga bisa nanti untuk bayar air ataupun belanja keperluan rumah tangga itu di Badan Usaha Milik Desa. Karena kami sendiri di tahun 2022 ini sudah mulai menjalin kerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa, sehingga transaksi yang dari sampah itu bisa digunakan untuk belanja di BUMDes desa seperti bayar air, bayar listrik, ataupun belanja di toko BUMDes. Dan dengan begitu kita tentu berharap semakin banyak yang peduli dengan sampahnya untuk tidak dibuang sembarangan. Dan ke depan tentu dengan semakin bersihnya Desa Panji tentu akan memberikan dampak positif yang luar biasa sekali untuk desa. Ya. Apalagi Desa Panji sekarang sudah menjadi desa wisata, dan kebersihan menjadi salah satu poin penting bagaimana Desa Panji ini bisa menjadi desa wisata yang baik. Sehingga sinergitas antara desa, pemerintah desa, dan bank sampah serta BUM desa itu bisa terjalin dengan baik. Mungkin seperti itu. Oke, Beli Gede, terima kasih banyak atas waktunya. Eh, jadi demikian tadi wawancara saya bersama Beli Gede Ganesha, yang merupakan pendiri Bank Sampah Galang Panji. Semoga video wawancara ini bermanfaat untuk pemirsa. Terima kasih.